Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, alangkah baiknya kita tidak terlibat dalam polemik masalah azan pengeras suara. Sisi penting yang bisa kita ambil adalah, dan ini sangat penting sekali, ini adalah sebuah momentum pada kita untuk kembali ke masjid. Jadi ini sisi positifnya adalah, ayo kita setiap waktu sholat wajib ke masjid, gitu aja. Jadi kalau dalam ilmu psikologi itu ada psikologis positif, ada juga epifani istilahnya, supaya kita menjadi orang-orang yang kemudian bahasanya kalau ada orang nyakitin kita, dia targetnya supaya kita lemah, supaya kita tidak jadi orang yang nyaman dilihat orang karena dia mungkin iri atau apa sebagainya. Maka cara balas dendam yang bagus itu adalah, cara balas dendam yang bagus tunjukkan bahwa hidup kita itu nyaman. Jadi ada seorang kiai yang kemudian sampai dinasihati oleh anaknya itu, ketika dia dibully banyak orang, terus kemudian dia berang, dia marah-marah, terus katanya cucunya, bukan anaknya, bilang, sudah apa gitu, balas dendam yang baik itu adalah tunjukkan bahwa kita ini baik dan tetap nyaman dan bagus gitu. Itu yang paling bagus sebenarnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang kajian zikir dan doa-doa seputar azan ya. Tetapi ingin saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah azan ini nanti, dan ada kaitannya dengan sholat jamaah, karena ini adalah hal yang penting untuk kita pahami bersama. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Al-Fawaidnya itu beliau menyebut bahwa hamba itu punya kesempatan 2 kali berhadapan di hadapan Allah. Jadi namanya mauqif ya, hamba itu punya mauqif 2 kali, saat berhadapan di hadapan Allah, saat berdiri di depan Allah itu dia punya kesempatan 2 kali di hadapan Allah. Mauqif yang pertama itu adalah saat sholat. Jadi berdirinya seorang hamba itu adalah pada saat sholat, dan itu di dunia. Mauqif yang kedua adalah saat seorang hamba berada di akhirat, ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba itu punya kesempatan berdiri di hadapan Allah itu 2 kali saja. Yang pertama itu berdirinya di dunia, dan yang kedua adalah berdirinya di akhirat. Maka kata beliau, kalau mauqifnya yang pertama, berdirinya dia di dunia ini, artinya salatnya dia bagus, dia menegakkan salat dengan bagus, dia melakukan hak Allah itu dengan bagus, maka mauqif yang kedua, pada saat dia berdiri di hadapan Allah di persidangan akhirat, dia akan menjadi ringan di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya kata beliau, bila seorang hamba mauqif pertama kalinya pada saat di dunia dia tidak bagus, dia meremehkan sholatnya, maka nanti pada saat mauqif kedua, pada saat sudah berdiri di hadapan Allah, pada saat hisab itu,
dia akan jauh lebih terpuruk dan terhina dan akan mengalami sebuah kesulitan yang lebih besar lagi. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Perhatikan sholat kita. Ini momentum bagus buat kita. Setiap ada azan, setiap ada dikumandangkan waktu sholat, segera ramaikan masjid itu. Itu adalah cara bersikap yang jauh lebih gentleman dan bagus. Jangan seperti orang-orang yang menyatakan ada orang yang kemudian sambil berseloroh, ngapain sibuk-sibuk tentang itu, kemarin saja adzan keras-keras tidak ada yang ke masjid gitu. Percuma saja, coba bahas masalah adzan saja. Adzan berapa kali dikumandangkan juga di rumah saja malas-malasan, percuma saja gitu. Jadi yang terpenting sesungguhnya adalah balasan yang baik, sikap yang baik itu adalah tunjukkan saat adzan dikumandangkan, pada saat waktu di mana kemudian waktu sholat sudah tiba, ramaikan masjid itu jauh lebih bagus ya. Saya ingin menyampaikan sebelum kita zikiran dan doa tentang masalah seputar azan itu kepada bapak dan ibu, saya ingin sampaikan beberapa pendapat ya, diantaranya para sahabat Rasulullah SAW, yang ini sebenarnya sangat luar biasa buat kita ya. Orang sekelas Ibnu Mas'ud itu sampai mengatakan begini, bila seorang hamba ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baik, maka jagalah waktu-waktu salat itu. Ketika sudah dikumandangkan azan, ketika sudah ada panggilan salat, segera hadiri, datangi, penuhi jamaah itu. Karena siapa yang salat di rumah, tidak ada alasan syar'i, tidak ada uzur syar'i, maka dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Dan orang yang meninggalkan sunnah Nabi itu adalah sesat dan menyimpang. Itu ungkapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini bukan hanya sekedar kata-kata biasa. Beliau adalah sahabat yang sering bersama dan bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, bila kita ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan disebut sebagai seorang muslim yang baik, maka perhatikanlah salat-salatmu. Saat azan dikumandangkan, saat Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk melakukan salat itu, penuhi, jawab dengan datang menghadiri jamaah salat itu. Karena siapa yang salat di rumah tanpa ada uzur yang jelas, tanpa ada uzur syar'i, maka dia telah menyimpang dari sunnah Nabi, dan itu termasuk orang yang sesat dan menyimpang. Ini apa yang saya sampaikan ini memang bukan kajian fikih ya. Kalau kajian fikih sudah selesai. Kajian fikih itu hukum salat jamaah selesai di sunnah muakkadah. Ada yang beberapa ulama yang mewajibkan. Tetapi mari kita perhatikan beberapa ruhiyah hadis itu. Ibnu Mas'ud menyatakan begitu. Siapa yang salat di rumah tidak ada uzur syar'i, padahal dia mendengar azan, maka dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Apa ndak hebat itu dengan kalimat itu? Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, beliau lalu kemudian menyampaikan beberapa hadis buat kita, bahwa orang yang meninggalkan jamaah sholat itu dimungkinkan di dalam dirinya ada nifak atau kemunafikan. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asqala salatin alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa walaqad hamamtu an amura bis salah wa tuqama summa amura rajulan wa yusalliya bin nas summa intalika ma'i birijalin ma'ahun uzamu min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriku alaihim buyutahum bin nar. Rawahu Bukhari Muslim. Sesungguhnya salat yang paling berat akan dirasakan oleh orang munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh.
Padahal mereka seandainya tahu tentang apa yang ada di keduanya, salat subuh dan isya itu, andaikan mereka tahu bagaimana pahalanya dan keutamaannya, maka mereka akan mendatangi salat jamaah di masjid itu walau dalam keadaan merangkak. Sampai kemudian Rasulullah menyatakan, aku ingin suatu saat memerintahkan orang untuk sholat, lalu kemudian aku perintahkan ada orang yang jadi imam, lalu aku datang bersama beberapa orang keluar tidak ikut jamaah itu hanya untuk memeriksa. Aku bawa kemudian kayu bakar itu, lalu akan aku keliling dan ingin menyaksikan siapa yang tidak sholat pada saat sudah waktunya sholat itu masih ada di rumahnya. Fa'uharriku alaihim buyutakum binnar, maka akan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Coba perhatikan ruhnya di sini luar biasa. Dari saking pentingnya sholat jamaah itu, kalau sampai masih ada ketika sudah azan tapi kok masih ada di rumah itu, akan aku bakar rumahnya. Dan itu disebutkan hanya orang-orang munafiklah yang kemudian akan berat untuk melaksanakan sholat itu, terutama sholat subuh dan sholat isya. Nah, para sahabat itu dikenal sebagai orang-orang yang begitu sangat takut dengan munafik itu. Mereka paham betul, innal munafiqina fid darkil asfali minad nar. Takut betul itu, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan masuk di paling keraknya neraka itu. Mereka kemudian takut, cemas, terus berpikir tentang masalah nifak itu. Sehingga disebutkan sekelas Umar bin Khattab saja tanya kepada Hudzaifah tentang munafik itu, apakah disebutkan oleh Rasulullah? Beliau sekelas Umar bin Khattab ada rasa cemas yang luar biasa. Abu Mulaikah itu bercerita bahwa saya bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi dan hampir semuanya berada dalam kecemasan, ketakutan apakah dirinya termasuk orang nifak apa tidak. Tiap hari itu evaluasi diri, masuk orang nifak enggak saya masuk orang munafik enggak. Itu muhasabahnya luar biasa itu, kecemasan dan ketakutan para sahabat itu. Aku ngomong itu sering berdusta enggak? Aku sering janji enggak ditepati enggak? Aku kalau bertengkar dengan orang menzalimi enggak? Hatta dalam urusan sholat pun ternyata dilihat, kalau aku berat untuk pergi melaksanakan sholat berjamaah, ada nifak enggak di hatiku itu? Kalau sampai kemudian bermas-malasan, itu nifak, ada kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita perhatikan banyak orang yang kemudian tidak ada sedikit pun kecemasan tentang itu, karena menganggap itu hukumnya sholat jamaah itu sunnah, hanya sekedar begitu saja. Kalau para sahabat takut kena nifak, karena disebutkan dalam hadis itu, ketika dia sudah berat untuk melaksanakan sholat subuh, tidak ada penyesalan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, tidak ada kesedihan ketika ketinggalan untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, maka itu sudah tergolong nifak. Ada nifak dalam hatinya, luar biasa itu. Ada ketakutan luar biasa betul itu para sahabat itu. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka hal yang harus kita perhatikan dalam hal ini, kalau Nabi saja sudah memberikan gambaran, aku akan datang ke rumah-rumah mereka pada waktu dikumandangkan azan tapi kok masih ada di rumah, tidak mau melaksanakan sholat jamaah, akan aku bakar rumahnya. Apa yang ada di bayangan kita dengan itu? Dan yang ketiga, Ibnu Mas'ud juga bercerita, beliau menyampaikan, sungguh dahulu ada orang yang kemudian mendatangi sholat berjamaah dengan dipapah dengan 2 orang, dalam kondisi dipapah masih sholat. Bahkan kalau bapak dan ibu perhatikan di dalam Quran surat An-Nisa 102 itu bercerita tentang sholat khauf,
Bayangkan dalam kondisi perang saja. Nanti suatu saat diajarkan tentang sholat khauf itu. Siapa tahu ada perang gitu ya. Jadi dalam kondisi perang saja itu suruh sholat jamaah. Kalau seandainya ada keringanan, kondisi apa yang paling ringan kecuali ada rukso pada saat perang? Perang itu suruh sholat jamaah. Jadi kalau zaman itu ada orang yang kemudian dipapah sampai ke masjid, itu luar biasa tentang pentingnya salat jamaah itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku, berarti salat berjamaah. Nah, ada sesuatu yang miris kalau kita perhatikan di Quran surat Al-Qalam ayat 42-43 itu, di tafsir Ibnu Katsir itu, yauma yuksafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarakuhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ini menggambarkan keadaan di neraka itu luar biasa. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa untuk bersujud. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, mereka penuh dengan kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera, bagus, tapi mereka tidak mau untuk sujud. Menurut Ibnu Katsir, ini tafsirannya, beliau menyatakan begini, dulu di dunia ada orang-orang yang disuruh untuk mendirikan sujud ini, artinya mendirikan sholat. Mereka sehat, mereka nyaman hidupnya, tapi mereka ogah-ogahan, mereka tidak mau untuk sholat. Nah, saat kemudian sudah berada di hadapan Allah nanti di akhirat, Allah menampakkan dirinya, Allah menampakkan dirinya, lalu semua orang-orang beriman bersujud kepada Allah. Allah menampakkan dirinya, lalu semua orang-orang beriman itu sujud. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini juga akan bersujud, tapi setiap mau bersujud tidak bisa, karena pinggang dan punggungnya itu selalu bersatu, roboh lagi, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena pada saat dia di dunia ternyata mereka meremehkan dan bermalas-malasan untuk melaksanakan salat. Ini konteksnya orang munafik, karena orang kafir sudah tidak bisa bersujud. Maka semampang Allah memberikan kesempatan kepada kita, ketika sudah adzan dikumandangkan, segera itu salat. Jangan sampai kita kemudian naudzubillah tergolong orang-orang yang kemudian saat Allah menampakkan dirinya nanti di akhirat, yang semua orang bisa sujud, kita tidak bisa sujud. Na'udzubillah min dzalik. Apapun yang dilakukan sudah dalam kondisi hina. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika memberikan tafsiran kepada Quran surat Al-Qalam ayat 42-43 ini. Jamaah yang dirahmati Allah, padahal kita juga sama-sama paham betul bagaimana kemudian Rasulullah SAW begitu sangat bersungguh-sungguh tidak memberikan ruksah, keringanan kepada Ibnu Ummi Maktum itu. Padahal Ibnu Ummi Maktum itu punya 6 uzur. Yang pertama, Ibnu Ummi Maktum itu kondisinya buta, datang kepada Rasulullah minta keringanan supaya kemudian tidak sholat jamaah karena buta. Bisa bapak dan ibu bayangkan kondisi buta. Kalau kita barangkali mengatakan maklum sajalah. Hebat tuh, bertanya sama Rasulullah minta keringan. Uzur pertama, Ibnu Ummi Maktum ini buta. Mari kita perhatikan cerita ini biar kita kemudian jauh lebih punya ruh terhadap bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan pentingnya salat jamaah itu. Ibnu Ummi Maktum itu buta. Yang kedua, kemudian
beliau juga menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang nuntun aku sampai ke masjid itu, jadi berikan keringanan untuk tidak sholat jamaah. Ketika kemudian berbalik, ditanya oleh Rasulullah, tapi dengar adzan, dengar adzan. Iya dengar, ajib, penuhi, datang. Coba bisa dibayangkan ini, udurnya tidak main-main. Tapi Rasulullah dengar adzan, ayo ke masjid, datang, penuhi itu panggilan. Jadi sekarang sudah tidak lagi debat masalah keras tidaknya sound system atau toa itu ya, bukan. Tapi di situ dilihat dengar adzan, ke masjid. Yang ketiga, uzur yang ketiga yang beliau sampaikan, jaraknya ke masjid lumayan jauh. Ini luar biasa itu. Tapi lagi-lagi ketika minta keringanan, dengar adzan, dengar aja, penuhi. Ada ulama yang memang menyatakan bahwa kenapa tidak diberikan keringanan, karena Ibnu Ummi Maktum ini orangnya walaupun buta cerdas gitu kan, dia hafal betul jalannya walaupun dia buta karena sudah terbiasa. Tetapi jangan memandang itu, coba perhatikan udzur-udzur ini, sehingga kemudian Rasulullah pun kemudian, kalau menurut kita itu sudah masuk akal untuk diberikan rukhsah, tapi Rasulullah bilang dengar adzan, ke masjid. Dan yang keempat, beliau sampaikan bahwa ada banyak pohon-pohon, ada banyak kemudian pohon-pohon kurma yang bisa menghalangi kalau dia ke masjid. Ini kan masuk akal juga, sudah buta, tidak ada yang nuntun, rumahnya agak jauh ke masjid, nanti ada pohon-pohonan, ada pohon kurma, ada yang bisa menghalangi, tabrak-ketabrak gitu. Orang namanya orang buta gitu kan, minta kepada Rasulullah SAW, tapi kemudian tidak. Kita perhatikan tadi bagaimana Rasulullah SAW ingin kemudian berpisah, tidak ikut jamaah sementara untuk memeriksa yang tidak sholat pada saat sudah waktunya sholat itu. Akan aku bakar rumahnya, itu luar biasa itu. Dan yang kelima, dia memberikan uzur dan menyampaikan uzurnya kepada Rasulullah, bahwa pada saat dia mau ke masjid nanti ada banyak binatang, mungkin ada serangga, ada binatang-binatang yang mengganggu perjalanannya dia sampai ke masjid. Masuk akal lagi itu. Dan yang keenam, uzur yang keenam disampaikan, ya Rasulullah, aku ini sudah tua, aku ini sudah sepuh, aku ini sudah renta. Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza tasma'a hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fahiyya halla. Bila dengar kumandang hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, penuhi, hadiri, datang. Enam uzur ini sungguh sangat luar biasa dan masuk akal, tapi Rasulullah menyatakan dengan adzan ke masjid. Kira-kira kalau sekarang banyak uzurnya macam-macam tuh, hebat. Kalau kita kembali seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Al-Fawaidnya itu, kita ini punya kesempatan berdiri di hadapan Allah 2 kali. Saat mauqif pertama di sholat ini, kalau bagus, kalau kita tegakkan dengan bagus, kalau kita jalankan dengan bagus, maka nanti di mauqif kedua pada saat Allah menyidang kita di hari hisab itu, Allah akan ringankan perjalanan kita. Namun sebaliknya, saat mauqif pertama kita remehkan sholat itu, kita biasakan, anggap biasa saja, maka nanti pada mauqif kedua akan lebih jauh lebih sulit. Jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan kita? Kita tidak buta, kita masih ada teman untuk menuntun kita, andaikan pun kita capek. Kita tidak terlalu jauh rumah kita, kalaupun jauh masih ada sepeda motor, ada kendaraan. Tidak ada binatang buas, tidak ada pohon-pohonan yang mengganggu kita. Kita masih sehat. Uzur apa yang kita pakai saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita
untuk melaksanakan sholat itu. Jika kamu mendengar hayya 'alas shalah, disuruh untuk sholat, hayya 'alal falah, diajak untuk merasakan bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya. Ingat tadi dalam Quran surat Al-Qalam 42-43, saat Allah sudah menampakkan diri, semuanya orang akan bersujud pada Allah, sudah paham betul. Tapi semua yang kemudian tidak bagus mauqif pertamanya itu akan jatuh tersungkur, tidak bisa sujud lagi. Kenapa? Karena selama di dunia, saat dia sehat, dia nyaman, dia tidak melakukan sujud dengan benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat itu menceritakan beberapa orang sahabat yang lain yang juga luar biasa. Ketika ketinggalan jamaah, dia cari masjid-masjid yang agak belakangan-belakangan itu. Ya. Di Imam Bukhari itu dalam sahihnya bercerita, Al-Aswat itu apabila ketinggalan sholat jamaah, dia lalu kemudian cari mana masjid yang agak belakangan. Luar biasa. Kalau kita malah tidak nyari-nyari, malah sengaja nanti saja gitu kan. Insyaallah jauh-jauh kita. Sampai kemudian Muawiyah bin Qurra itu bercerita, Huzaifah bin Yaman itu kalau kira-kira ketinggalan sholat, dia kemudian tenteng sandalnya itu, lalu kemudian cari-cari ya, untuk melaksanakan sholat jamaah itu. Bagus ini. Orang-orang yang punya jiwa seperti itu luar biasa. Kalau kita kira ada kegiatan yang kemudian kita tertinggal, ayo nanti ajak beberapa orang, ayo sholat jamaah, ayo sholat jamaah. Kalau memang itu begitu sangat pentingnya misalnya, karena dia tidak mau kehilangan kesempatan itu. Kalau dia mengingat bagaimana Rasulullah SAW tidak memberikan rukhsah kepada Ibnu Ummi Maktum ini dengan udzur yang sungguh luar biasa. Kalau Rasulullah SAW hendak berkehendak untuk keliling rumah-rumah orang yang kemudian pada saat azan dikumandangkan masih saja di rumah dan sholat di rumah, jamaahnya di rumah, bahkan kemudian pada saat Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak ketinggalan jamaahnya, malah kita yang sengaja seperti itu. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka saya ingin menyampaikan kepada bapak dan ibu sekalian, saya ambil di kitab Ahkamu Huduril Masajid itu, Ibnu Shalih Al-Fauzan itu, kalau kita sudah berniat untuk betul-betul menyambut panggilan Allah itu, maka ketika datang ke masjid pun tidak boleh tidak pakai etika. Kita harus punya adab juga. Pertama, saat kita ingin ke masjid, maka penampilan kita yang terbaik ya. Diingatkan untuk kita bahwa sekarang ini banyak orang yang datang ke masjid hanya sekedar datang saja, hanya kebiasaan loh, hanya kebiasaan loh. Jangan. Adab yang pertama harus ditampilkan, tampillah dengan pakaian yang bersih dan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi pada Ibnu Katsir itu di tafsirnya beliau menyatakan disunnahkan untuk memperindah diri saat ke masjid, terutama pada saat hari Jumat. Jadi pakaian yang baik, wewangian dan bersiwak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah. Jadi penampilan yang terbaik gitu. Fa innallaha aku maytazaina lahu. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang paling berhak untuk menjadi tujuan berdandan kita. Kalau bapak dan ibu mau ketemu seseorang yang disukai, dicintai, tentu berdandan yang paling baik. Maka yang paling berhak untuk kita tampil bagus adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dandanan kita, penampilan yang terbaik adalah untuk Allah.
Cuma kadang-kadang kita lupa dengan hadis ini, Bapak dan Ibu sekalian. Salat mau menghadap Allah sekedarnya saja ya. Kalau mau ketemu sama Bapak Bupati susah, kalau mau mikir-mikir pakai kaosan itu. Ya Allah, kadang-kadang fa innallaha ahaqqu may yutazayyana lahu, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang paling berhak menjadi tujuan berdandan kita, karena kita ingin bertemu dengan zat yang kita cintai. Yang kedua, perhatikan keharuman kita. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala al-basal was-sum wal qurwas fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung, artinya makan makanan yang kira-kira bau, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami, karena para malaikat pun merasa terganggu oleh sesuatu yang mengganggu manusia. Dalam salah satu riwayat itu disebutkan Nabi SAW pernah menyuruh orang laki-laki yang kira-kira tidak bagus dia ya, makan, disuruh keluar. Ini ada riwayatnya seperti itu. Artinya perhatikan, artinya diingatkan jangan mengganggu yang lain. Jadi kita pun ke masjid itu harus dengan penampilan yang paling tidak rapi, lalu kemudian dalam kondisi yang kemudian tidak mengganggu orang lain. Man adal muslimina fi turukihim wajabat alaihi laknatuhum. Jadi tidak boleh kita mengganggu saudara kita. Jadi sholat ya jangan ganggu yang lain. Kemudian yang ketiga adalah siwak, paling tidak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah." Di riwayat yang lain disebutkan inda kulli wudu. Jadi kita disuruh untuk bersiwak ya, biar harum pada saat kita mau sholat, pada saat wudu juga seperti itu. As-siwak matharatun lil fam mardatun lirrabb. Jadi siwak itu mensucikan mulut dan kemudian diridhai oleh Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu apa yang kita siapkan pada saat kita menyambut adzan yang akan kita datang ke masjid itu. Apalagi yang harus kita lakukan? Bersegera menghadiri masjid. Yusari'una fil khairat ya. Jadi katanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu bergegas ya. Ketika sudah dipanggil oleh Allah, bergegas. Jangan kemudian kita menjadi orang yang kemudian terlambat ya, menjadi orang yang kemudian kehilangan banyak kesempatan untuk melakukan amal-amal pada waktu kita ke masjid itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fit tahjir las tabaku ilaih." Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keberangkatan yang lebih awal itu, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan supaya dapat keuntungan itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, apa keuntungan kita bersegera? Pertama, itu termasuk orang yang kemudian nanti akan dapat perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satu di antara 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, ciri-ciri orang yang kemudian hatinya itu tergantung kepada masjid, dia rindu kepada masjid, terutama paling tidak saat azan mau dikumandangkan dia sudah siap untuk menyambut panggilan itu. Yang kedua, orang yang bersegera itu akan didoakan para malaikat. Para malaikat yang mendoakan kita, Allahumma ghfir lahu Allahumma arham. Kita dimintain oleh malaikat, didoakan diampuni dosa-dosanya, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkatnya kita juga ke masjid itu dalam keadaan tenang dan khidmat.
sakinah dan waqar itu. Karena kalau orang yang sudah siap-siap sebelumnya, dia akan tenang, tidak akan menjadi orang yang keburu-buru. Bisa dapat saf awal, di kanan juga bisa dia dapat, lalu bisa berdoa antara azan dan iqamah. Salat sunnah rawatib bisa dia lakukan, termasuk diantaranya salat tahiyatul masjid, ketika dia bersegera untuk menyambut panggilan Allah. Dan dia bisa kedapatan takbiratul ihram bersama imam. Man shalla lillah arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbira al-awwal kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang melaksanakan salat berjamaah selama 40 hari karena Allah, dan dia mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka dicatat baginya pembebasan, 2 pembebasan. Yang pertama pembebasan dari api neraka, dan yang kedua pembebasan dari nifak. Nah, ini bisa dicoba ini. Kenapa 40 hari? Nanti di ilmu psikologi itu ada. Orang yang datang ke dukun, maka salatnya tidak akan diterima 40 hari. Kalau ini dicoba, siapa orang yang ikut salat jamaah dan dia tidak ketinggalan imam takbiratul ihramnya 40 hari, maka dia akan mendapatkan 2 pembebasan. 1, dibebaskan dari api neraka, yang kedua akan dibebaskan dari sifat nifak dalam dirinya. Apa ndak hebat? Itu perlu dicoba. Kenapa 40 hari? Kalau ada pertanyaan, nanti kalau sudah 40 hari bebas ya Ustaz, enak lagi kan? Tidak usah lagi jamaah. Siapa bilang? Justru 40 hari itulah pembiasaan. Jadi orang kalau sudah 40 hari, 40 dia melakukan hal-hal yang seperti itu, maka dia sudah akan secara otomatis terbiasa untuk melakukan itu, dan dia akan rindu kepada Allah karena dia sudah terbiasa untuk tidak meninggalkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Ini yang luar biasa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, maka kita ingin asumsikan sekarang, ini sebenarnya masih ada, asumsikan sekarang kita keluar dari rumah, kita singkat aja. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan panggilan azan ini? Pertama, saat kita keluar rumah, kita sudah baca doa. Ini kita asumsikan kita berangkat sebelum azan. Nah, boleh nanti juga pada saat azan dan sebagainya, kita asumsikan sebelum azan. Kita keluar rumah yang pertama sudah baca doa, bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu sudah pernah kita bahas. Saat kita membaca itu, maka kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, dicukupi kita, lalu dijaga. Setan kemudian ngacir, lalu bilang sama setan yang lain, bagaimana kita akan mengganggu orang ini? Karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada dia, memberikan kecukupan kepada dia, dan melindungi dan menjaga dia. Itu luar biasanya kita baca doa. Dan doa yang kedua, ini yang juga harus kita pahami, sudah kita pernah sampaikan riwayat dari Ummu Salamah itu, bahwa Nabi SAW ketika keluar rumah itu tidak pernah beliau kemudian meninggalkan doa ini. Sambil keluar rumah lalu memandang langit, lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Itu juga harus dihafalkan Bapak dan Ibu. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan, padahal doa ini luar biasa, nanti kita bahas secara khusus. Dan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu, bahwa pernah bersama Rasulullah, lalu kemudian ketika adzan sudah dikumandangkan, Rasulullah kemudian bangun untuk bisa melaksanakan salat itu sambil berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi khalfi nuran wa ayyamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ini riwayat yang ketiga. Jadi seandainya 3 doa ini dibaca, itu luar biasa sudah. Maknanya, artinya itu luar biasa. Itu kalau dibaca luar biasa. Ini berangkat dengan asumsi sebelum adzan kita sudah berangkat untuk melaksanakan ibadah sholat.
dan rumah kita agak jauh, naik sepeda motor, baca 3 doa itu luar biasa. Dan riwayat yang ketiga ini menjadi unik ya. Doa ini di riwayat yang lain di Sahih Muslim itu disebutkan faja'ala yaqulu fi salatihi aw fi sujudihi. Rasulullah pernah baca doa ini pada saat salat, pada saat disujud. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran, dan seterusnya itu. Minta kepada Allah pada saat sujud. Di riwayat yang lain fasalla wa lam yatawadda wa kana yaqulu fi du'aihi. Ini juga di Sahih Bukhari itu disebutkan Rasulullah baca doa ini pada saat sesudah wudhu juga. Lalu kemudian disebutkan di Sunan At-Tirmizi itu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faraga min salatihi, membaca doa ini juga setelah salat wajib. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kitab Nata'ijul Afkarnya menyatakan bahwa semua riwayat yang 3 itu sahih semuanya. Jadi beri kesempatan kepada seseorang siapapun untuk membaca doa ini di 3 waktu itu, di 4 waktu itu. Pada saat mau keluar rumah boleh, pada saat mau selesai wudhu boleh, pada saat sholat boleh, pada saat selesai sholat juga boleh untuk dibaca itu. Kenapa? Katanya Imam An-Nawawi itu, beliau menjelaskan begini, luar biasa doa yang diajarkan Rasulullah ini. Rasulullah mengajarkan kita untuk meminta anggota badan kita diberikan cahaya. Maknanya adalah agar kita memohon kepada Allah semua anggota badan kita ini dijaga oleh Allah, diberikan petunjuk sehingga tidak menyimpang dari apa yang kita lakukan. Perhatikan doa yang pertama, berikan cahaya di hatiku, berikan cahaya di lisanku, berikan cahaya di penglihatanku, berikan cahaya di pendengaranku, di depan aku, di belakang aku, di kanan aku, di kiri aku, di atas aku ya Allah, di bawah aku, berikan cahaya, berikan aku cahaya. Artinya minta kepada Allah mendapatkan petunjuk sehingga tidak menyimpang. Ini kan luar biasa ya Allah. Hatiku ya Allah, berikan cahaya, berikan petunjuk. Lisanku ya Allah, ketika berbicara nanti berikan petunjuk. Penglihatanku, pendengaranku, berikan petunjuk semuanya itu. Karena tidak semua Allah akan memberikan itu. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Oke, sudah berjalan ke masjid. Disebutkan dalam beberapa riwayat itu dengan langkah kaki kita, lalu kemudian di situ akan dapat keutamaan. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan memberikan pahala, Allah angkat derajat kita. Sampai di sini, kemudian perhatikan sandal kita, jangan sampai mengganggu. Lalu perhatikan juga adab kita masuk dengan kaki kanan, lalu kemudian berdoa seperti yang sudah kita sama-sama ketahui. Baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, didahului sebelumnya dengan Bismillah Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Begitu keluar juga seperti itu bacaannya, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kenapa ada perbedaan? Ada ulama yang menyatakan masuk masjid itu minta rahmat Allah, karena kita akan berdoa, kita akan memuji Allah, kita akan berdekat-dekatan dengan Allah. Begitu keluar masjid kita minta anugerah kepada Allah. Karena apa? Karena selesai dari masjid ini kita akan melakukan muamalah. Ya ada bisnis, ya ada pekerjaan macam-macam. Kita minta anugerah kepada Allah. Tapi ketika masuk minta yang namanya rahmat dari Allah. Nah, saat azan dikumandangkan, maka apa yang harus kita lakukan? Riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asra summa sallallahu li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilah halat lahu syafa'ah. Jadi ketika sudah azan dikumandangkan, maka jawab seperti apa yang kemudian dikumandangkan oleh muazzin itu ya. Lalu kemudian bersalawatlah kepadaku, kata Rasulullah. Selesai itu, siapa yang memintakan kepadaku wasilah, wasilah itu adalah
tempat surga yang paling tinggi, dan aku berharap akulah, kata Rasulullah, hamba Allah yang kemudian terpilih. Ya, jadi Rasulullah itu mendapati dirinya yang paling dekat dengan Allah. Jadi di surga yang paling tinggi namanya al-wasilah, dan kita minta itu. Di riwayat yang lain kita sudah memahami itu, bahwa siapa yang mendengarkan adzan lalu membaca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'ata halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Jadi orang yang kemudian mendengarkan muadzin itu lalu kemudian jawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka akan aku halalkan syafaatku kepadanya. Jadi orang yang cari-cari syafaat Rasulullah itu sebenarnya adalah dengarkan adzan, ikuti apa yang kemudian diucapkan oleh muadzin. Itulah orang yang benar-benar ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan juga di riwayat yang ketiga itu disebutkan, riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang kemudian ketika mendengarkan muadzin lalu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzan, Allah akan ampuni dosanya. Jadi luar biasa, di seputaran adzan kita kemudian jawab adzan itu karena kita ingin merebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita akan diampuni dosa-dosanya. Ketika kemudian kita mendengarkan adzan lalu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina, akan diampuni dosa-dosanya itu. Kalau itu sudah dilakukan, luar biasa. Dan yang terakhir, saat kita sudah masuk masjid lalu kemudian melaksanakan salat tahiyatul masjid atau salat rawatib, lalu di sela-sela antara azan dan iqamah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah tidak akan pernah menolak doanya orang yang berdoa antara azan dan iqamah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah apa yang akan diminta kepada Allah saat antara azan dan iqamah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah afiat, mintalah keselamatan, mintalah kesehatan kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Dan itulah yang harus kita lakukan. Insya Allah doa diantara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan sore, dan doa ini juga bisa kita baca pada saat antara azan dan iqamah. Selain selesai sholat tahiyatul masjid, lalu kita berzikir pada Allah, membaca tasbih, lalu beristighfar, lalu bacalah doa ini dengan sambil mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wastur aurati wa amin rawati, Allahumma fadni min baina yadayya wa min khalfi wa yamini wa min shimali wa min fawqi wa a'udzubika an uqtala min tahti. Berdoa kepada Allah untuk apa? Diberikan afiat, keselamatan, kesehatan di dunia dan akhirat, lalu kemudian diampuni dosa kita tentang urusan diri kita, tentang urusan keluarga kita, tentang urusan dunia kita, tentang urusan akhirat kita. Minta maaf kepada Allah, ya Allah tutup aib-aibku, lalu kemudian nyamankan hatiku untuk tidak cemas dan takut pada masa yang akan datang, lalu jaga diriku ya Allah dari segala arah. Itu yang kita minta pada saat antara adzan dan iqamah. Sungguh luar biasa seputar zikir dan doa pada saat adzan dikumandangkan. Kita tidak berpolemik tentang masalah itu, tetapi mari kita buktikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita, atau pada saat waktu-waktu salat yang sudah tiba, ramaikan masjid itu jauh melebihi ramainya juga pada saat seperti salat Jumat. Itu baru kemudian kita termasuk orang-orang yang benar menanggapi fenomena ini, bukan hanya berbicara tetapi kita tanggapi dengan setiap waktu salat, ramaikan masjid itu sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.